Pernah kepikiran nggak sih kalau batu yang sering kita lihat atau injak itu sebetulnya punya cerita hidupnya sendiri? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri sebuah biografi yang nggak tertulis di kertas, tapi terukir di dalam batu itu sendiri. Ini dia, kisah hidup sebuah batu. Kita kan sering mikir kalau batu itu ya simbol keabadian, sesuatu yang solid, keras, dan nggak berubah. Tapi, gimana kalau saya bilang di bawah kaki kita ini, bebatuan itu terus-menerus dilahirkan, dihancurkan dan diubah lagi jadi sesuatu yang baru? Oke, biar lebih kebayang, coba dibayangkan bumi kita ini seperti sebuah sistem daur ulang raksasa yang nggak pernah berhenti. Inilah yang kita kenal sebagai siklus batuan. Nah, diagram inilah yang akan jadi peta kita. Diagram ini menunjukkan setiap babak dalam kisah hidup sebuah batu, mulai dari kelahirannya di dalam perut bumi, perjalanannya ke permukaan, sampai akhirnya kembali lagi ke tempat asalnya. Dalam cerita ini, ada 3 tokoh utamanya, atau 3 jenis batuan. Nanti kita akan kenalan satu persatu dan kita lihat gimana mereka semua saling berhubungan dalam sebuah tarian geologis yang gak ada habisnya. Oke, perjalanan kita mulai dari tempat yang panas banget. Babak pertama ini adalah tentang kelahiran dari api. Inilah kisah si batuan beku. Coba bayangin, magma itu kayak jantungnya bumi yang lagi meleleh. Nah, waktu magma ini mendingin, entah itu di bawah permukaan atau setelah meletus dari gunung berapi, dia akan memadat dan mengkristal. Dan jadilah batuan beku. Ini dia titik awalnya. Tapi proses mendinginnya ini nggak sesederhana itu loh. Ini tuh kayak resep masakan yang rumit. Coba lihat diagram ini. Namanya deret reaksi Bowen. Ini nunjukin kalau mineral-mineral yang beda itu mengkristal dalam urutan tertentu pas magmanya mendingin. Misalnya olivin itu terbentuk pas suhunya panas banget, sementara kuarsa baru muncul pas suhunya udah jauh lebih adem. Jadi intinya begini. Mineral yang paling tahan panas dan terbentuk paling pertama saat magma mendingin, dia juga yang akan jadi paling terakhir meleleh kalau dipanaskan lagi. Ini prinsip dasar yang penting banget buat menentukan komposisi batuan beku. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya. Bayangin batuan beku kita tadi sekarang ada di permukaan bumi. Kena angin, kena air, kena cuaca, dia mulai pecah, hancur, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Kalau batuan beku itu soal kelahiran, nah, batuan sedimen ini lebih mirip buku harian bumi. Kenapa? Karena mereka terbentuk dari kepingan-kepingan masa lalu, pecahan batuan lain, sisa cangkang, bahan organik. Semuanya numpuk lapis demi lapis. Ini benar-benar sejarah yang tertulis dalam batu. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah gampang. Pertama, pelapukan dan erosi. Batuan aslinya dihancurin dulu. Kedua, pecahannya diangkut, bisa oleh angin atau air. Ketiga, serpihan itu mengendap di tempat yang baru. Dan terakhir, proses yang namanya litifikasi, di mana tekanan dari lapisan-lapisan di atasnya itu memadatkan dan seolah-olah ngelem semuanya jadi batuan sedimen yang utuh. Dan jenisnya itu macam-macam banget. Ada batuan sedimen klastik, artinya terbuat dari fragmen batuan lain, seperti konglomerat yang kelihatannya kasar ini. Ada juga yang sifatnya kimiawi, yang terbentuk dari mineral-mineral yang larut dalam air. Contohnya batu gamping yang asalnya dari sisa-sisa kehidupan laut. Masing-masing menceritakan kisah yang berbeda tentang lingkungan masa lalunya. Keren kan? Sekarang, bayangkan batuan sedimen kita tadi makin lama makin terkubur, dalam dan dalam lagi di bawah lapisan-lapisan baru. Tekanannya makin gede, suhunya makin panas. Disinilah babak ketiga dimulai, transformasi besar-besaran. Nah, ini bagian yang paling menakjubkan. Batuan ini berubah total, tapi ini penting. Dia tetap dalam wujud padat. Dia nggak meleleh. Mineral di dalamnya itu kayak menata ulang diri mereka sendiri, membentuk tekstur dan kristal yang baru. Prosesnya bukan pelelehan, tapi perubahan wujud dari padat ke padat. Mirip banget deh kayak ulat yang jadi kupu-kupu. Lihat deh gimana ini terjadi. Semakin dalam sebuah batu terkubur di dalam kerak bumi, ia masuk ke zona dengan panas dan tekanan yang luar biasa. Anggap saja ini seperti dimasukkan ke dalam panci presto geologis raksasa yang memasak batuan itu menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Nggak usah pusing sama semua istilah di diagram rumit ini. Poin utamanya sederhana. Resep panas dan tekanan yang berbeda akan menghasilkan batuan yang berbeda pula. Setiap fasies yang Anda lihat di sini mewakili kombinasi suhu dan tekanan yang unik. Misalnya, tekanan rendah dan suhu tinggi mungkin menghasilkan batuan bernama hornfels, sementara tekanan dan suhu yang sangat tinggi akan menciptakan eklogite. Beda resep, beda hasil kue batuannya.
Oke, kita sudah melihat proses kelahiran, kehancuran, dan transformasi. Sekarang, saatnya kita menutup lingkarannya dan membawa kisah batu kita kembali ke titik awal. Jadi, kalau batuan metamorf kita ini terus terkubur makin dalam lagi, panas dan tekanannya makin menjadi-jadi, ia akan mencapai titik di mana ia sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya, ia akan meleleh, kembali menjadi magma cair, dan siap untuk memulai siklusnya sekali lagi. Jadi, kita kembali lagi ke peta awal kita. Dari magma yang membeku jadi batuan beku, lapuk menjadi sedimen, dipadatkan, lalu diubah oleh panas dan tekanan jadi batuan metamorf, sampai akhirnya meleleh kembali jadi magma. Ini adalah sebuah siklus abadi yang terus berputar dan membentuk dunia di sekitar kita. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah batu, coba ingat-ingat. Anda itu nggak cuma melihat sebuah benda mati, Anda sedang melihat sebuah artefak dari perjalanan yang luar biasa panjang. Tanah di bawah kaki kita itu nggak statis, ia hidup. Ia punya cerita. Pertanyaannya adalah, akan seperti apa babak selanjutnya?